prayer room itu ada Islam di sebelah pojok kanan begitu ya. Kemudian Katolik di sebelah pojok kiri gitu. Di sebelah pojok yang belakang sana ada Jewish, kemudian ada yang agama lain begitu sebenarnya. Jadi di setiap sudut ruangan itu ada semacam tempat untuk masing-masing agama itu hidup bersama, untuk masing-masing agama itu hidup dan dihidupkan oleh masing-masing kelompoknya masing-masing. Mereka bersama dalam satu ruangan namanya nation present and multicultural accumulation of religion. Ini yang paling bagus menampilkannya adalah Kanada. Ya. Next. Yang kemudian yang ketujuh, sebelumnya, ya, religious jurisdictional enclaves. Model ini didasarkan pada strategi akomodasi yang selektif terhadap agama. Secara umum, sistem hukum bersifat sekuler, namun beberapa ajaran hukum agama, misalnya hukum perkawinan dan pendidikan, diberi tempat untuk hidup. Pada masa Ottoman Millet sistem modern diwujudkan dalam bentuk pemberian jurisdiksi semi-otonomi untuk kelompok minoritas agama. Beberapa negara seperti Kenya, India, dan Israel memberikan jurisdiksi khusus terhadap kelompok-kelompok agama dalam perkara-perkara hukum berdasar pada tradisi mereka, khususnya berhubungan dengan keluarga. Di Kenya, sebagai contoh, telah mengeluarkan undang-undang yang memberikan pengakuan kepada perbedaan hukum personal karena perbedaan suku dan kelompok masyarakat. Di Israel, setiap kelompok agama memiliki lembaga peradilan agama sendiri yang menangani kasus perkawinan dan perceraian. Di Nigeria, bentuk semi-otonomi jurisdiksi hukum berhubungan dengan federalisme. Hukum nasional bersifat sekuler, namun negara bagian dapat memiliki hak khusus untuk mempraktekkan hukum agama tertentu. Ini, di religious jurisdictional enclaves, ada enclave untuk religious, gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, next, yang kita sebut dengan strong establishment of religion atau full enshrinement. Ya, model ini ditujukan dengan penggunaan hukum agama sebagai dasar hukum nasional. 4 elemen secara kumulatif untuk model ini. Pertama, adanya satu agama atau aliran agama tertentu yang didukung sepenuhnya oleh negara sehingga menjadi agama negara atau state religion. Harus ada satu agama khusus yang menjadi state religion. Yang kedua, konstitusi memberikan tempat yang sangat tinggi pada teks-teks, arahan, dan interpretasi agama untuk menjadi dasar dalam pembuatan hukum. Hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga, adanya lembaga atau peradilan agama menjadi entitas simbolik yang memberikan basis substantif hukum atau menjadi bagian terpisah dan independen samping lembaga hukum sekuler. Dan yang keempat, adanya ketaatan dalam hukum konstitusi, termasuk juga perbedaan antara otoritas politik dan otoritas agama. Otoritas politik dibedakan dengan otoritas agama. Kebebasan beragama bagi komunitas dan juga adanya judicial review. Contoh negara yang menggunakan ini, misalnya sekarang Iran, Afghanistan, Pakistan, Mesir, ya, Arab Saudi, dan lain-lain. Itu kedelapan bentuk hubungan kenyataan antara agama dan negara. Tadi kita bicara 3, yaitu akomodasionis, ya, kemudian sekularisme, dan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Maka ini dari 8 ini diwujudkan, ya. Ada yang memang akomodasionis, ya. Namun ada juga yang menentang sekularis, ya. Jadi yang sekularisme yang memisahkan agama dan negara, ya. Namun ada juga yang simbiosis mutualisme. Next. Bagaimana dengan posisi Indonesia sekarang berarti? Next saja. Next. Nah, kita tahu bahwa perdebatan yang sengit antara kelompok nasionalis sekuler dan muslim itu ada sudah sejak ketika disusunnya Undang-Undang Dasar 1945. Berarti sejak sebelum kemerdekaan pun sudah ada itu perdebatan yang sengit antara kelompok nasionalis dan kelompok muslim. Dua persoalan dasar, bagaimana mengaplikasikan politik agama dalam kehidupan bernegara dan dalam lembaga-lembaga negara. Dan yang kedua,
bagaimana ajaran agama dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang beragam kepercayaannya itu. Next. Nah, di Indonesia isu agama versus negara selalu diawali dengan kompetisi dominasi kekuasaan. Selalu terjadi benturan antara kelompok agama dengan kelompok negara. Agama di sini lebih didominasi oleh Islam dan negara itu dikuasai oleh kelompok nasionalis sekuler. Itu bisa dari orang Islam ada di situ, orang Kristen, Katolik ada di situ semua. Orang Buddha, Hindu ada di situ semua mungkin. Sedangkan yang Islam, dalam arti Islam yang menginginkan backward looking, itu argumen dari kelompok Islam selalu mendasarkan pada pemahaman tentang peran utama Muslim dalam proses kemerdekaan bangsa. Peran utamanya sejak dulu sudah terbukti. Dan ini dilawan oleh kelompok nasionalis yang forward looking, memberikan perhatian pada kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa yang plural ini. Dan ini dapat dicapai jika tidak ada dominasi satu agama terhadap agama yang lain. Yang satu backward, yang satu forward, jadi tidak pernah bisa ketemu. Next. Menurut Donald Eugene Smith, secara garis besar sekularisasi ditandai dengan ada 3 tanda. Pertama, pemisahan atau separasi antara pemerintah dengan ideologi-ideologi agama dan struktur kegerejaan atau struktur agama itu. Yang kedua, adanya ekspansi pemerintahan untuk melaksanakan peranan mengatur lapangan sosioekonomis yang dulu dilakukan oleh struktur-struktur keagamaan itu. Dan yang ketiga, ada transvaluasi budaya politik untuk menekankan tujuan duniawi yang non-transenden dan cara yang rasional dan pragmatis yang berupa nilai politik sekuler. 3 aspek sekularisasi ini berlaku umum dalam pembangunan pemerintahan modern selama lebih dari 1,5 abad yang lalu. Ya. Kita melihat bahwa semakin sekuler negara itu dengan adanya 3 kegiatan dari negara terhadap kehidupan kebangsaan ini. Next. Terus bagaimana cara kita memecahkan masalah itu? Nah, kita tahu bahwa UUD 45 sebagai arena pertengahan antara kelompok sekularis dan agama. Strategi untuk menghadapi konflik, kita sudah tahu. Yang pertama, mempertahankan ketidakjelasan terma agama. Pasal 29, kata-kata yang disebut dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta sudah dihapus. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Menghapus dengan kewajiban dalam syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Itu menghapus kata-kata yang menjadi kata-kata yang sangat-sangat kontroversial saat itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, mengganti semua terma dari bahasa Arab dalam pembukaan UUD 45. Ya. Kemudian yang lain adalah tanpa penyebutan agama sebagai dasar negara, memiliki arti bahwa negara cenderung untuk memilih posisi tengah-tengah dalam hubungan agama dan negara. Indonesia bukan sebagai negara agama, juga bukan negara sekuler. Itu yang selalu didengar-dengar sampai sekarang. Indonesia bukan negara agama, namun juga tidak negara sekuler. Negara Indonesia bukan negara agama karena tidak ada state religion, oke? Jelas. Tidak ada satu agama yang menjadi agama negara. Tapi dia tidak sekuler karena negara mengestablish religion. Ya, mengestablish religion. Negara itu apa? Mensubsidi bahkan. Negara itu mengatur, memanage agama. Ya. Ya, next. Nah, impact of the strategy. Sekarang kita lihat impact yang terjadi. Model in between dari dua entitas agama dan sekuler mempunyai arti bahwa negara
akan menerima ide ajaran agama diterima sebagai dasar dalam pembuatan hukum. Namun di sisi lain juga menerima sekularisme dalam kehidupan negara. A religious but non-theocratic state. Ini yang salah satu terjemahan yang ditemukan oleh seorang ahli juga. Indonesia itu religious but non-theocratic state. Ya, Indonesia itu adalah negara agama, tapi tidak teokratik, karena tidak mendasarkan pada satu agama tertentu sebagai agama negara. Akibatnya apa? Negara dengan prinsip unik, yaitu mau tidak mau mengikuti yang tadi saya sebut di muka, limited religious establishment and limited religious freedom. Limited religious establishment adalah negara hanya mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestantisme, Hinduism, Buddhism, dan Confucianism. Agama-agama yang lain bagaimana? Ya, sorry aja, karena itu tidak termasuk dalam hitungan, tidak termasuk dalam kata-kata yang ada dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang nomor 165 tadi. Yang kedua, prinsip limited religious freedom. Ini ada dua arti, dua makna, yaitu kebebasan untuk beragama, bukan kebebasan dari agama. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion, but not freedom from religion. Ya, ini perlu dibedakan. Kebebasan yang kita artikan adalah kebebasan untuk beragama. Maksudnya kebebasan untuk beragama, Anda beragama dong kan gitu. Tapi bukan kebebasan dari agama. Kalau Anda ada kebebasan dari agama, Anda bebas untuk tidak beragama kan. Tapi kita sebagai orang Indonesia tidak boleh tidak beragama. Harus punya agama. Ya. Nah, kebebasan beragama itu hanya terbatas pada 6 agama saja. Next. Apakah model in Bedwinnes ini distinct teori? Teori yang unik? Nanti kan kita jawab. Anda kan bisa menjawabnya. Apakah ini distinct teori? Tapi saya yakin bahwa model in Bedwinnes, ya, religious but non-theocratic, atau religious cum sekuler, ini mungkin langkah terbaik untuk menghindari konflik yang tak berakhir antara kelompok agama dan sekuler. Sinkretisme mengalahkan pendekatan zero-sum game yang biasanya digunakan untuk menghadapi kondisi antara agama dan sekularisme. Dalam prakteknya, negara sering cenderung menggunakan pendekatan favoritisme dalam masalah ini, yang justru dapat memperumit konflik ini. Misalnya dalam isu religious blasphemy. Dalam banyak hal, negara kita masih menggunakan prinsip favoritisme. Mana yang paling banyak penduduknya, ya, atau mana yang paling banyak pengikutnya. Dalam Islam pun, ya, kelompok Syiah dan kelompok lupa satu namanya apa, Syiah dan satu lagi yang dikatakan percaya pada Nabi setelah Nabi Muhammad itu juga dia tertindas sampai sekarang. Karena kita menggunakan prinsip mana yang lebih banyak penduduknya. Dalam hal religious blasphemy, ya, itu kita tampak sekali itu. Ya, tampak sekali sikap kita yang favoritism, ya. Nah, pertanyaan ketiga, apakah in Bedwinnes itu merupakan teori yang distinct dari 8 teori yang dikembangkan Ranissel tadi, atau merupakan tambahan, atau merupakan bagian dari Ranissel kemukakan tadi? Ya, next. Thank you. Ternyata sudah habis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembicara pertama kita, Bapak Patno. Bapak Ratno Rugito ya. Sekarang kita masuk pada sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh pembicara kedua kita, Bapak Muhammad Ali Syafaat. Dipersilakan waktu dan tempat.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dekan, Prof. Ratno Lugito yang sudah memberikan paparan secara mendalam begitu tentang konsep-konsep hubungan atau relasi negara dan agama, sehingga saya lebih masuk kepada konteks Indonesia saja. Tentu saja di awal. Tanya ngapa-ngapa enggak ada memanyau tadi. Tadi ada yang ngomong, enggak gitu ada yang ngomong. Tentu saja diawali dari 3 paradigma tadi yang sudah disampaikan baik oleh pengantar diskusi tadi maupun Pak Ratno. Secara umum kalau melihat pada konteks hubungan antara negara dengan agama, mungkin slide berikutnya, memang lalu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu paradigma integralistik, sekularistik, dan simbiotik. Tentu saja klasifikasi ini, ya namanya klasifikasi itu pasti bersifat reduksionis, artinya ini adalah penggolongan secara garis besar. Sangat mungkin ada wilayah-wilayah yang berbeda atau wilayah-wilayah yang ya misalnya antara yang integralistik dengan sekularistik itu ada irisan-irisan tertentu. Antara negara yang satu negara bisa saja kemudian dilihat sebagai simbiotik, tapi juga ada sekularistik. Bisa sangat mungkin satu negara secara aturan politik dan hukum formal itu bersifat sekuler, tetapi dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan maupun dalam praktek kehidupan sosial itu bersifat simbiotik. Karena ya namanya aja satu klasifikasi, sehingga ada reduksi dari fakta-fakta yang terjadi di banyak negara. Kemudian paradigma ini sendiri tentu dipengaruhi oleh paradigma atau tentu dipengaruhi oleh perspektif agama terhadap negara. Gitu. Yang ini slide selanjutnya, yang itu juga bisa atau dapat diklasifikasikan menjadi 3, tradisionalis, sekularis, dan reformis. Yang tradisionalis itu ya negara agama itu bersifat lengkap gitu, sampai urusan negara yang detail pun itu diurus oleh ada ajaran-ajaran agama yang harus dipatuhi. Saya tidak tahu, ini mungkin Prof. Ratno yang bisa menjelaskan mengapa ini disebut sebagai tradisional gitu. Kemungkinan besar ya karena yang membuat teori itu orang yang reformis, jadi pandangan yang seperti ini dibuat sebagai pandangan yang bersifat tradisionalis. Dan ketiga hal ini tentu saja dipengaruhi oleh 2 hal yang paling utama. Yang pertama pasti adalah sejarah dan realitas sosial yang dihadapi pada satu waktu di negara tertentu. Kemudian yang itu pasti berpengaruh terhadap interpretasi atas ajaran agama, interpretasi atas kitab suci atau kitab-kitab hasanah keagamaan. Jadi interpretasi terhadap apakah ajaran agama itu menyediakan sesuatu yang sudah lengkap, tinggal menerapkan. Lengkap artinya baik urusan ritual ibadah maupun urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, atau agama itu ya semata-mata ada pada wilayah yang sifatnya individual, ritual hubungan antara individu dengan Tuhan, sedangkan yang selain itu menjadi urusan manusia sepenuhnya, urusan yang bersifat imanen, atau ada nilai-nilai tertentu dari satu agama yang memang bisa digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di mana pemikiran itu muncul, dan kondisi itu pasti mempengaruhi interpretasi. Yang ini pula berpengaruh terhadap katakanlah bagaimana pemahaman keagamaan di Indonesia, terutama kalau kita bicara misalnya dalam konteks Islam yang tentu tidak bisa berdiri sendiri. Slide selanjutnya juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, baik secara
historis maupun sosiologis, mulai dari secara sosiologis karakter masyarakat Indonesia sebelum agama-agama besar masuk, sebelum Islam, sebelum Kristen itu masuk. Kemudian juga dipengaruhi oleh karakter dari ajaran Islam, katakanlah kalau kita bicara dalam konteks Islam yang masuk ke Indonesia, itu kan juga berbeda-beda dan berpengaruh. Salah satu misalnya yang ada yang menyampaikan bahwa mengapa Islam itu dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, karena Islam yang masuk ke Indonesia itu adalah Islam yang memiliki kesesuaian karakter dengan Hindu, Buddha maupun animisme. Ada yang menonjolkan spiritualisme dibanding menonjolkan simbol-simbol, sehingga mudah masuk ke Indonesia. Dan juga lalu dipengaruhi oleh berbagai macam fakta, pengaruh misalnya pengaruh pemurnian ajaran Islam yang sering disebut sebagai ajaran Wahabi, yang itu merupakan gelombang kedua yang banyak masuk melalui jamaah haji yang ke Mekah pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, itu menjadi berbagai macam komponen yang berpengaruh terhadap penafsiran dan keberagamaan di Indonesia, sehingga lalu menghasilkan kultur atau cara beragama yang kemudian dibedakan menjadi dua biasanya dalam kerangka sosiologis, ada yang bersifat tradisional atau kelompok santri gitu. Kemudian ada yang modernis yang pada saat itu sebetulnya berasal dari gerakan untuk pemurnian ajaran Islam. Dan di awal-awal meskipun mereka memiliki karakter yang berbeda pada masa pembentukan nasionalisme Indonesia, kedua kelompok ini menjadi kelompok Islamis yang lalu mengidealkan negara Islam. Dan itu berhadapan dengan kelompok-kelompok lain, masyarakat maupun pemikir yang memang menonjolkan dari sisi nasionalisme yang pada saat itu lalu membentuk dua kelompok besar yang disebut sebagai santri dan abangan. Nah, nasionalisme Islam sendiri sudah berkembang sebelum kemerdekaan, yang itu mau tidak mau harus diakui menjadi salah satu pembentuk dari nasionalisme kebangsaan Indonesia. Gerakan-gerakan semacam Sarekat Islam misalnya begitu, munculnya NU, kemudian Muhammadiyah, Partai Masyumi di awal sebelum kemerdekaan, itu memang salah satu kekuatan sosial yang mengembangkan nasionalisme Indonesia, atau bisa disebut sebagai nasionalisme Islam. Mengapa lalu tidak pada saat itu kemudian bergeser, tidak lagi mengidealkan satu negara Islam, gitu. Jadi dalam perdebatan BPUPKI juga sebetulnya yang diinginkan adalah negara dengan nasionalisme Islam, tapi bukan negara Islam yang seperti menghendaki ada pan-islamisme gitu, karena pada saat itu konteksnya pan-islamisme sudah mulai meredup. Itu tidak lepas dari runtuhnya imperium Turki pada saat itu, yang karena berbagai kondisi kemudian runtuh sehingga dipandang sudah tidak realistis lagi. Dan karena itu yang mengerucut adalah negara kebangsaan berdasarkan kepada syariat Islam. Dan ini lalu menemukan momentum secara politik, sebetulnya secara politik dan hukum ada 3 momentum besar terkait dengan hal ini. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah pembentukan atau tercapainya apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta, yang ada klausul di sila pertama Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian pada saat itu salah satu persyaratan presiden itu adalah warga negara Indonesia asli dan beragama Islam. Jadi momentum politik ini bisa disebut sebagai momentum terbentuknya
negara nasionalis Islam, gitu, atau Islamic Nation State. Dan kemudian ada momentum selanjutnya, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI 18 Agustus, di mana ada penghapusan 7 kata itu, kemudian persyaratan menjadi presiden itu juga syarat beragama Islam itu juga dihapuskan. Maka pada saat itu momentum berikutnya pencapaiannya adalah mencapai apa yang disebut sebagai religious nation state. Jadi tidak lagi menyebut agama, satu agama tertentu sebagai landasan, tetapi menyebut spirit keagamaan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa, walaupun ada perdebatan pemaknaan di dalamnya. Momentum politik ketiga adalah dekret Presiden 5 Juli 59, di mana sebetulnya dekret ini muncul juga karena tidak selesainya perdebatan tentang dasar negara, antar dasar negara Pancasila dengan dasar negara Islam. Dan sebagai komprominya, lalu ada dekret, dan di dalam dekret ini mengakui Piagam Jakarta sebagai nafas dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara politik sebetulnya dekret Presiden 5 Juli 59 ini merupakan penanda bagi berkurangnya atau turunnya pengaruh dari kelompok politik Islam, gitu. Berkurangnya kelompok politik Islam karena setelah itu kemudian ada pembubaran Masyumi, kemudian pemberontakan PRRI Permesta yang terkait dengan Masyumi itu. Nah, dari ketiga momentum itu yang masih menyisakan persoalan adalah frase atau sila ketuhanan yang Maha Esa, yang menghilangkan frase dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya ya. Dan ini di banyak sumber sejarah dikatakan untuk mengakomodasi aspirasi dari kelompok non-Muslim dengan menambahkan frasa yang Maha Esa untuk mengadopsi prinsip tauhid dalam Islam di tanggal 18 Agustus 1945 itu. Kemudian salah satu bentuk kompromi lagi adalah pembentukan Kementerian Agama pada Januari tahun 1946. Nah, berdasarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini, memang lalu menjadi ruang perebutan makna. Walaupun dari sisi pembahasannya pada saat itu, kalau kita melihat atau membaca kembali perdebatan tentang dasar negara di dalam BPUPKI, artinya dari ketuhanan yang Maha Esa ini adalah negara memang menganut prinsip ketuhanan, tapi tidak terkait dengan satu agama tertentu. Kemudian ini juga membawa konsekuensi bahwa negara tidak memiliki kewajiban atau kewenangan untuk memastikan pelaksanaan ajaran agama oleh umat beragama masing-masing. Jadi dalam Islam misalnya tidak boleh kemudian ada undang-undang sholat, kalau nggak sholat lalu dipenjara, itu tidak boleh. Slide selanjutnya ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip ini memang tidak dapat begitu saja dimaknai sebagai pemisahan antara negara dan agama. Tetapi menurut saya dengan prinsip ini sebetulnya menegaskan adanya perbedaan antara institusi negara dengan institusi agama. Negara tidak berafiliasi dengan agama tertentu. Ini prinsip yang ada di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena batas yang diberikan dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu memang bersifat sangat abstrak, kemudian memang menjadi satu persoalan
persoalan itu lalu secara politik menjadi medan kontestasi pemaknaan tentang bagaimana sebetulnya hubungan antara agama dengan negara. Kalau dalam konteks Indonesia tentu saja berbicara secara spesifik bagaimana hubungan antara Islam, agama Islam dengan negara. Slide selanjutnya. Dan pemikiran atau gerakan untuk mengisi pemaknaan itu memang dalam sejarah politik maupun hukum di Indonesia sangat dinamis. Dapat berkembang pemaknaan yang berorientasi pada hubungan yang dekat antara agama dengan negara, tapi kadang-kadang juga atau di satu waktu tertentu juga muncul pemaknaan atau penafsiran yang menjauhkan antara negara, dalam hal ini Islam, dengan agama. Dan kalau kita melihat konteks Indonesia, sesungguhnya kontestasi itu menjadi lebih kuat di era demokrasi. Sehingga sangat wajar kalau misalnya kita banyak melihat atau merasakan perdebatan tentang ini terjadi di era reformasi. Kenapa? Karena tentu karena adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kan gitu. Sedangkan di era yang lebih bersifat otoriter, karena persoalan relasi negara dengan agama ini cukup berpotensi membawa dinamika yang menjurus pada ketegangan, tentu menjadi perhatian dari penguasa yang otoriter itu, dan dia memegang sepenuhnya ruang untuk memberikan penafsiran atau kebijakan tentang bagaimana relasi negara dengan agama. Dan ada juga perkembangan bahwa relasi negara dengan agama yang dulunya bersifat sangat ideologis. Jadi kalau kita melihat pada perdebatan di BPUPKI maupun di konstituante, itu kan perdebatannya ideologis. Pilihannya adalah mau dasar negaranya Pancasila atau dasar negaranya Islam. Gitu. Nah, hal itu sudah tidak terjadi lagi karena pada masa Orde Baru terutama pemikiran-pemikiran yang ideologis itu kan lalu dinetralisir bisa dengan cara paksaan maupun dengan cara model pendekatan pemikiran, sehingga pada masa reformasi pendekatannya tidak lagi bersifat ideologis. Sempat ada upaya untuk mengembalikan 7 kata itu pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29, tetapi kemudian itu tidak mengemuka lagi karena pihak-pihak yang mengajukan itu menyadari sepenuhnya bahwa tidak mendapatkan dukungan baik dari masyarakat maupun dari anggota MPR pada saat itu. Sehingga pergeserannya adalah kepada tuntutan untuk memenuhi hak bagi Muslim dan kewajiban pemerintah untuk menerapkan syariat Islam tetap dalam koridor ideologi Pancasila. Karena itu kita bisa melihat ada kecenderungan berbagai macam produk hukum yang secara spesifik sebetulnya itu merupakan pelaksanaan dari ajaran agama tertentu, pelaksanaan dari ajaran Islam misalnya, atau memfasilitasi kebebasan beribadah atau memfasilitasi ibadah yang dilaksanakan oleh agama Islam. Nah, ini tentu tidak terlepas dari berbagai macam pemikiran yang bersifat moderat, misalnya ya kalau kita berbicara ketokohan ya karena ada tokoh-tokoh Islam misalnya Nurholis Majid, kemudian Abdurrahman Wahid yang berperan besar dalam proses untuk menurut saya menghilangkan Islam sebagai ideologi di Indonesia gitu. Nah, dari konteks itu maka sebetulnya apa kedudukan Pancasila? Dengan melihat paradigma yang ada, kemudian dengan melihat berbagai macam sejarah politik dan hukum di Indonesia, maka Pancasila memang menempati posisi sebagai titik tengah antara negara sekuler dengan negara agama, yang sering disebut sebagai religious nation state. Gitu. Tetapi sebetulnya yang perlu kita ingat, kita
jadikan sebagai pedoman dalam konsep seperti ini, maka sebetulnya sudah menempatkan negara itu sebagai institusi profan yang terpisah dari institusi agama. Yang sebetulnya ini merupakan dalil dasar dari sekularisme. Gitu. Jadi tidak boleh ada institusi negara yang sekaligus merupakan institusi agama. Kemudian apa yang ditujukan oleh negara, karena dia itu merupakan institusi profan, institusi yang bersifat sekuler, tentu harus diputuskan melalui mekanisme yang bersifat duniawi, artinya ya mekanisme yang menggunakan akal sehat, gitu. Perdebatan dan pertimbangan akal sehat, bukan merupakan semata-mata misalnya karena itu perintah agama. Tetapi memang memungkinkan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama dalam menentukan apa yang dituju dan apa yang dijalankan, kan gitu. Nah, dalam proses perdebatan itu tetapi harus dibatasi, tidak boleh katakanlah ya karena ini ajaran agama maka harus dijalankan, bukan seperti itu. Pertimbangannya adalah tentu sudah pertimbangan yang bersifat rasional, apakah bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, apakah hal itu merupakan tujuan yang memang seharusnya dicapai dan dilakukan oleh negara atau tidak. Jadi harus dilepaskan dari konteks agamanya, walaupun bisa saja sesuatu itu, kalau kita bicara hukum misalnya, satu norma itu berasal dari ajaran agama. Dan dengan seperti itu, menurut saya Pancasila menjadi institusionalisasi, sekularisasi yang dinamis dalam keragaman bangsa. Jadi dia tidak lalu berpijak pada agama tertentu. Nah, dengan sendirinya pula kehidupan agama lebih merupakan wilayah pilihan individu, bukan wilayah negara. Nah, peran negara dalam membatasinya atau memfasilitasinya. Dengan demikian, maka negara dan agama memang harus dibedakan, memang saling berhubungan, tapi tidak boleh saling menguasai. Ini yang cukup penting, begitu. Yang ini yang kadang-kadang juga menjadi keprihatinan karena ada kecenderungan agama tertentu, tadi misalnya dikatakan favoritisme itu, kemudian menguasai kebijakan negara tertentu, atau sebaliknya, negara bisa saja kemudian memasuki wilayah dari agama. Ini dari kedudukan Pancasila, sebetulnya slide lebih lanjut. Ya, terus ini sudah lewat. Nah, dengan demikian Pancasila merepresentasikan paradigma simbiotik. Kalau kita bicara konteks hukum, karena ini adalah paradigma simbiotik, maka sebetulnya ya hukum agama memang dapat mempengaruhi hukum negara. Kan gitu. Tetapi itu tadi pertimbangannya adalah karena pertimbangan rasional. Misalnya ada peraturan daerah tentang larangan minuman keras misalnya begitu, alkohol gitu. Bisa saja itu bisa saja bersumber pada hukum agama. Tetapi pertimbangannya kemudian bukan karena bagi agama tertentu alkohol itu haram, bukan itu. Tetapi pertimbangannya adalah karena ya siapapun, karena misalnya konsumsi alkohol yang berlebihan itu akan merusak ketertiban. Banyak perkelahian di mana-mana karena minum alkohol. Pertimbangannya menjadi itu. Dapat saja dibuat aturan hukum yang melarang perjudian, menjadi satu tindak pidana. Tetapi tentu pertimbangannya bukan karena berdasarkan agama tertentu judi itu haram, bukan. Tetapi pertimbangannya adalah karena kepentingan seluruh masyarakat. Di sisi lain, negara juga memiliki peran memfasilitasi kehidupan beragama. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari negara itu memang memenuhi hak warga negara. Salah satu hak warga negara adalah kebebasan beragama, dan salah satu wujud dari kebebasan beragama adalah kebebasan beribadah. Kan begitu. Sehingga negara memiliki hak dalam konteks yang bersifat simbiotik, tidak hanya melindungi umat beragama tertentu agar jangan diganggu dalam beribadah, tetapi juga memfasilitasi kalau misalnya umat beragama itu memang membutuhkan peran negara untuk dapat menjalankan ibadah. Begitu. Jadi memiliki ruang masuk ke sana. Walaupun secara sosiologis
ketika ini diterapkan lalu menjadi ada beberapa persoalan katakanlah dalam pendirian rumah ibadah dan sebagainya, yang sebetulnya harus ditarik ke sini ke dalam prinsipnya bahwa negara itu kalau dia masuk ke dalam wilayah agama ya sifatnya adalah memfasilitasi, kan itu. Kalau dia sudah memfasilitasi sebetulnya harusnya untuk melindungi itu sudah selesai. Nah, karena ruang pemaknaan yang agak luas ini, gitu, di samping memberikan keuntungan dalam kerangka paradigma simbiotik, memang juga ada persoalan, ada potensi negatifnya. Slide selanjutnya. Nah, karena ruang penafsiran yang Pancasila yang luas, ya katakanlah misalnya menafsirkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tentu kita akan berbicara, ya setiap orang boleh saja membuat penafsiran. Tetapi kan harus ada satu penafsiran yang dijadikan pegangan bersama. Walaupun itu belum tentu penafsiran yang benar, gitu. Karena penafsir apa yang menjadi hukum kan tidak lalu kemudian bisa dikatakan bahwa itu yang paling benar atau itu yang paling adil. Tetapi dalam kerangka kehidupan bernegara, mana penafsiran yang harus digunakan bersama ya, yang lalu itu menjadi produk hukum karena itu yang memiliki otoritasi. Nah, problemnya memang secara politik hukum itu adalah penafsiran mayoritas, sehingga seringkali apa yang menjadi produk hukum sebagai penafsiran dari ruang Pancasila sebagai paradigma simbiotik itu kemudian ditentukan oleh prinsip mayoritas minoritas seperti itu. Walaupun dalam kerangka hak asasi manusia, katakanlah, kita sudah memiliki batasan-batasan norma-norma hak asasi manusia dalam kerangka kebebasan beragama, mana yang lalu tidak boleh merugikan kelompok minoritas. Ini dari sisi agamanya, sehingga dalam konteks penafsiran mayoritas ini bisa saja lalu hukum negara itu digunakan oleh agama tertentu untuk kepentingan agama tersebut, begitu. Yang kalau itu tidak ada aspek pelanggaran, tidak ada persoalan kalau tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi ketika itu misalnya sudah melanggar konteks hak asasi manusia, tentu mendatangkan masalah. Nah, dari sisi negara juga seperti itu. Karena bahwa negara tadi memiliki ruang untuk memfasilitasi, maka negara memiliki ruang untuk mengatur agama. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya sudah dapat dilihat, misalnya ada kategori agama yang diakui dan tidak diakui. Walaupun tadi disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang PNPS nomor 1 di dalam penjelasan itu berdasarkan kepada jumlah penganutnya, yang ada 6 agama itu, lalu sebetulnya juga tidaklah menghilangkan hak dari agama lain, dibiarkan hidup kan seperti itu, tetapi dalam praktek seringkali itu memang menjadi landasan politisasi, bukan di tingkat elit, tetapi justru di tingkat administratif, dan itu berlangsung sejak masa Orde Baru, sampai terakhir katakanlah yang ada di dalam undang-undang tentang administrasi pendudukan terkait dengan para penganut kepercayaan, yang muncul perbedaan perdebatan tentang agama versus kepercayaan. Kenapa itu muncul? Misalnya dulu yang disebut sebagai kepercayaan itu bukan agama, mau tidak mau itu adalah penafsiran mayoritas. Kenapa? Karena yang membuat penafsiran pada saat itu konteksnya adalah melihat kepercayaan itu levelnya lebih rendah dari agama, gitu. Yang menafsirkan siapa? Ya, yang menafsirkan ya agama-agama besar itu, 6 agama besar itu, kan itu. Bahkan pertama kali yang menafsirkan siapa? Yang menafsirkan pertama kali ya agama-agama yang apa yang disebut sebagai agama langit itu. Karena itu kan Hindu itu diakui sebagai agama kan tahun berapa? 56 sekian begitu. Dengan lalu dikonstruksikan harus menyesuaikan dengan kategori sebagai agama langit, harus punya satu Tuhan, harus punya kitab suci, harus punya nabi kan begitu. Sehingga lalu Hindu mengkonstruksikan ajaran agamanya, termasuk kemudian harus punya ritual ibadah yang rutin dilakukan. Nah,
Itu terjadi kenapa ya? Karena memang itu tadi, karena ada persoalan penafsiran yang bersifat mayoritas. Nah, sehingga muncul pembelahan antara, pembedaan antara apa yang disebut dengan agama, apa yang disebut dengan kepercayaan. Munculnya PNPS itu dulu juga karena pada saat itu banyak sekali muncul penganut-penganut kepercayaan, kan begitu. Nah, penganut-penganut kepercayaan ini lalu diupayakan oleh Kementerian Agama untuk dibina agar mereka masuk ke dalam agama-agama yang besar. Jadi ya itu realitas pemahaman pada saat itu, dan mungkin juga pada saat ini, kan begitu. Kita sebagai umat atau yang mempercayai agama tertentu bisa saja lalu melihat bahwa sistem kepercayaan itu ya sifatnya lebih rendah dari agama. Mungkin saja seperti itu, dan saya yakin sangat banyak yang begitu. Tapi tentu saja pada saat kita berada sebagai pengambil kebijakan bertindak atas nama negara, ya sebetulnya harus melihat itu sebagai setara antara apa agama dengan kepercayaan itu. Jadi harus bisa membedakan dan memisahkan. Kemudian masuknya hukum wilayah negara ke dalam urusan agama itu juga membawa konsekuensi adanya sekularisasi hukum agama. Gitu. Apa yang dimaksud dengan sekularisasi? Satu, orang mematuhi hukum agama tertentu atau hukum tertentu yang berasal dari agama itu bukan karena motivasi spiritualnya, tetapi ya karena itu telah menjadi hukum atau telah menjadi aturan negara dan semacam sekularisasi. Kita misalnya kalau ada larangan minuman beralkohol, begitu, orang ya mematuhi itu bukan karena alkohol itu haram bagi agama tertentu, bukan ya, karena itu adalah hukum negara. Jadi hukum ini kemudian menjadi tersekularisasi hukum agama. Dalam proses sekularisasi itu juga meliputi pembatasan. Ada pembatasan tertentu ketika hukum agama itu menjadi hukum negara. Jadi misalnya tadi mencontohkan Ibu Dekan mencontohkan hukum perkawinan. Memang diakui bahwa perkawinan itu sah ketika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi dalam undang-undang perkawinan itu juga ada proses pembatasan, sekularisasi. Misalnya yang mau poligami itu ya harus izin istri dulu, kan begitu. Dan kemudian izin itu tidak bisa izin secara langsung, tapi harus diputuskan oleh hakim bahwa betul ada izin. Padahal kalau ajaran yang sesungguhnya ya tidak perlu izin. Kan? Perceraian misalnya. Perceraian ini merupakan proses sekularis. Kenapa? Karena di situ juga perkawinan juga dikonstruksikan di samping merupakan urusan agama, tetapi juga urusan kontrak. Sehingga perceraian yang disebut sebagai, kalau dalam Islam itu talak gitu, tidak cukup boleh diucapkan oleh seorang suami saja, tetapi harus diputuskan oleh majelis hakim. Jadi ada proses pembatasan itu. Dan itu juga terjadi katakanlah di beberapa bidang yang lain, tidak hanya perkawinan, misalnya soal zakat, soal wakaf dan sebagainya yang diatur dalam hukum nasional gitu. Sehingga walaupun itu sumbernya adalah dari ajaran agama tertentu, tapi ketika menjadi hukum negara, mau tidak mau ada proses sekularisasi di dalamnya. Jadi itu proses tarik-menarik yang seringkali harus memang dijaga agar konsep paradigma simbiotiknya itu tetap ada. Karena jika tidak dijaga, sangat mungkin katakanlah begitu, agama itu terlalu jauh menguasai hukum negara, dan yang menguasai itu pasti penafsiran mayoritas, kan gitu. Apalagi kalau legitimasi agamanya itu masih menempel, tidak terjadi proses sekularisasi. Jadi misalnya hukum, ya katakanlah misalnya hukum undang-undang jaminan produk halal ini harus disahkan. Kenapa? Karena ini adalah syariat Islam, harus berjalan, begitu. Bukan lalu persoalan pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan yang baik, katakan begitu. Nah, itu menjadi yang tadi disebutkan bahwa agama menguasai negara, mengambil alih negara, itu yang tidak boleh terjadi. Kalau itu sampai terjadi, ya memang
tidak saja ada persoalan mayoritas minoritas eksternal, tetapi juga ada persoalan mayoritas minoritas di internal agama. Tidak saja lalu ada persoalan negara itu menjadi otoriter, tetapi negara sangat mungkin atau agama sangat mungkin nanti akan dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Demikian pula sebaliknya, kalau negara terlalu banyak masuk ke dalam wilayah agama, ya akan tentu sangat merugikan bagi kebebasan beragama. Lalu di mana sebetulnya batasnya? Ini yang memang menjadi sangat problematik begitu. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa dijadikan sebagai kriteria pembatas. Slide selanjutnya. Satu, harus ada pembedaan yang jelas antara institusi dan hukum negara dengan agama. Jadi tidak boleh lalu ada penyamaan bahwa misalnya negara memiliki kapasitas, katakanlah dalam konteks tadi yang disebutkan Pak Ratno, mana kalau dalam Islam itu kan mana yang sesat dan mana yang tidak sesat, misalnya begitu. Ajaran-ajaran Islam gitu. Nah, tentu negara tidak punya kapasitas untuk menentukan itu. Kenapa? Karena negara bukan institusi agama. Mana kepercayaan yang diakui dan tidak diakui tentu tidak bisa negara karena dia bukan institusi agama. Penilaian itu tentu harus oleh organ agama. Dan organ agama tentu ada beberapa organisasi. Nah, menurut saya yang agak problematik sekarang itu kalau dalam konteks Islam itu adalah posisi MUI. MUI itu sebetulnya adalah organisasi kemasyarakatan, tetapi seolah-olah bertindak sebagai negara dalam banyak hal. Itu menjadi agak problematik yang dari sisi pembedaan antara institusi negara dan institusi agama. Sebetulnya dulu awalnya yang diciptakan itu bukan hanya MUI, tapi sebetulnya kan semua pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto, pembentukan organ-organ keagamaan kan dilakukan tahun 70-an, 72 sampai 75. Orientasinya kan sebetulnya untuk mengontrol agama. Karena pada saat itu mendekati pemilihan umum agar menjaga stabilitas Orde Baru. Jadi semuanya ada, kemudian ada KWI, ada PGI, dan sebagainya. Tapi yang kemudian berkembang dan punya otoritas cukup kuat itu adalah Majelis Ulama Indonesia, walaupun ada juga persoalan-persoalan dengan beberapa organisasi kemasyarakatan yang lain. Sehingga negara tetap berada di wilayah profan dengan segenap aturan dan perangkatnya yang memang juga ditetapkan secara duniawi. Kemudian negara tidak boleh membuat produk hukum yang mewajibkan pelaksanaan ajaran agama tertentu. Ini yang sempat ramai sekarang kan misalnya tentang jaminan produk halal gitu. Ya untungnya lalu di situ disebutkan bahwa ya semua makanan kalau halal ya tersertifikat halal, kalau tidak halal ya ditulis keterangan tidak halal begitu. Jadi itu yang menjadi solusi, walaupun ada juga pemikiran lain ya kenapa itu tidak lalu dilakukan secara sukarela saja. Negara tidak membuat kebijakan dan produk hukum yang menghambat kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah. Ini salah satu yang menjadi sorotan misalnya tentang ketentuan izin pendirian rumah ibadah. Dan itu kan yang menjadi satu persoalan tersendiri. Kenapa? Karena ada lalu aspek mengalihkan perizinan itu kepada konteks mayoritas minoritas dengan adanya persyaratan persetujuan dan sebagainya. Walaupun dalam ketentuan itu juga disebutkan kalau misalnya tidak memiliki maka pemerintah daerah bisa menentukan tempat tertentu sebagai tempat ibadah. Kemudian hukum agama memang dapat mempengaruhi dan masuk sebagai substansi hukum negara. Tetapi pada saat sudah masuk hukum negara, maka menjadi wilayah sekuler. Sehingga negara dapat memilih beberapa bagian saja, atau membatasinya seperti yang saya sampaikan tadi.
di dalam hukum negara itu. Kehidupan agama yang dapat diatur oleh hukum negara adalah yang terkait dengan forum eksternum. Ya, pada saat menjalankan ibadah dan sebagainya, sedangkan keyakinan sama sekali tidak bisa. Yang walaupun untuk persoalan tertentu memang ada wilayah abu-abu begitu, apakah ini forum eksternum atau internum, misalnya terkait dengan penafsiran. Orang melakukan penafsiran tertentu terhadap satu agama, kalau di Islam itu misalnya, atau kasus Lia Eden itu kan penafsiran, yaitu kebebasan dia, tapi pada saat dia menyampaikan pemikirannya kepada orang lain, nah apakah ini sudah masuk dalam kategori forum eksternum atau bukan? Itu yang memang menjadi problematik. Kemudian untuk hukum publik, ya, hukum tata negara, administrasi, pidana, merupakan domain hukum negara. Tidak ada hukum Islam atau hukum agama yang lain pun yang terkait hukum publik yang dapat menjadi hukum negara. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan masyarakat secara umum. Maka hukum publik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum dan tidak bersifat diskriminatif. Ini berbeda dengan misalnya hukum perkawinan, waris, dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ali Syafaat. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Ini sudah ada yang memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Sebentar. Ini ada dari M. Jaya Simatupang. Pertanyaannya ditujukan untuk Prof. Ratno Lugito. Terkait dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, SKB Menteri tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah diantaranya mengatur posisi FKUB yang seolah-olah menjadi penentu dalam pemberian izin rumah ibadah bagi umat beragama tertentu. Sesungguhnya izin itu adalah otoritas negara dan tidak boleh otoritas negara diserahkan kepada elemen sipil, dalam hal ini FKUB. FKUB dalam SKB tersebut jelas perangkat sipil dan bukan otoritas negara. Bagaimana pemaknaan UUD 1945 pasal 29 tersebut jika pembangunan rumah ibadah bagi agama tertentu diatur oleh elemen sipil yang dikemas dengan SKB Menteri? Mohon penjelasan, Prof. Terima kasih. Maaf, Prof. Itu di mute. Oh, lupa saya. Oke, ya. Halo. Ya. FKUB 2 Menteri tahun 2006 itu kan ingin mengatur hal-hal yang pernik-pernik kecil-kecil supaya jangan ramai lah gitu ya. Khususnya mengenai pendirian tempat ibadah ya. Yang sering ramai kan karena tempat ibadah itu harus didirikan sementara kemungkinan masyarakatnya tidak setuju dan sebagainya. Maka di tahun 2006 didirikanlah SKB ini ya, suatu keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kalau pendirian tempat ibadah itu kan sudah diatur di sana, ya. Itu saya bukakan ya. Itu kan
di tadi ya di pasal sejak pasal 13, 14 dan 15 itu mendirikan tentang pendirian rumah ibadat. Jadi rumah ibadat itu kemudian salah satu syaratnya memang kemudian meminta rekomendasi tertulis dari FKUB di kabupaten atau kota itu. Ya, ada dua syarat, yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis gedung bangunan gedung itu ya. Yang pertama persyaratan administratif itu harus ada KTP dari pengguna rumah ibadat itu paling sedikit 90 orang. Ya. 90 orang yang berada di tempat itu harus tanda tangan menyatakan setuju ya, dibuktikan dengan KTP-nya. Kemudian dukungan masyarakat tempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Ya. Nah, kemudian di samping itu ada rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota, dan rekomendasi tertulis FKUB. Jadi itu hanya salah satu persyaratan saja, rekomendasi tertulis FKUB itu, ya. Terus yang dipermasalahkan apa sebetulnya? Yang dipermasalahkan, ya. Yang dipermasalahkan itu sering kemudian rumah ibadah itu didirikan tanpa menggunakan perizinan atau tanpa menggunakan syarat-syarat tadi langsung didirikan. Atau kalau begitu, itu berarti pendirian rumah ibadah itu mencederai gitu. Nah, sekarang ini berapa banyak itu sebenarnya rumah ibadah yang sudah berdiri ya. Rumah ibadah sudah berdiri itu, masjid-masjid itu sudah berdiri banyak sekali tanpa surat izin dari tanpa surat tanda tangan dari penduduk atau apa kan begitu. Ya. Nah itu maka kemudian biasanya kemudian rumah ibadah yang baru, contohnya gitu, rumah ibadah yang baru yang harus ada izin dari beberapa instansi tadi itu, ya, ada tanda tangan orang, ada KTP dan ada juga dukungan dari masyarakat setempat. Itu sejak kapan? Sejak 2006. Yang sebelum 2006 ya sudah dia berdiri. 2006 ya, dia berdiri. Hanya permasalahan yang Anda katakan adalah sesungguhnya izin itu adalah otoritas negara. Otoritas negara diserahkan pada elemen sipil kan begitu. Dalam hal ini FKUB. Jadi FKUB itu untuk supaya pendirian itu betul-betul didukung oleh masyarakat, maka diserahkan kepada elemen FKUB itu, karena FKUB kan sebagai lembaga yang mewakili suara masyarakat begitu, ya. Nah seperti itu. Nah ada beberapa kasus yang masyarakatnya sudah tanda tangan, FKUB-nya nggak mau tanda tangan, gimana itu, ya, ya. Atau yang FKUB-nya sudah tanda tangan, sudah merekomendasi, tapi masyarakatnya nggak bisa itu memberikan dukungan itu. Nah ini menurut saya ini kan konflik-konflik horizontal yang biasa terjadi dalam masyarakat karena kecurigaan, kesalahpahaman antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Ya, nah begitu. Nah, sebenarnya jadi kemarin waktu di mana itu, yang di Jakarta mana itu yang pendirian rumah ibadah
tidak diberikan apa izinnya oleh wali kotanya ya, itu menurut saya itu kan kok bisa dia tidak mengizinkan itu kan begitu ya, padahal masyarakatnya sudah mengizinkan, sudah ada tanda tangan ya, FKUB-nya juga sudah ya, tapi tiba-tiba saja itu wali kotanya atau kabupatennya dia tidak memberikan izin. Nah, seperti itu tuh yang menurut saya memang kalau ada kasus begitu ya diajukan aja ke pengadilan, bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara untuk supaya tidak, supaya ya itu isu itu, kasus itu bisa dipecahkan gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, FKUB itu perangkat sipil, tetapi memang dalam SKB 2 Menteri tadi memang diberikan syarat, diberikan hak untuk memberikan memberikan rekomendasi atas perizinan dari tempat ibadah yang akan didirikan. Di samping 3 syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan, seperti itu, Dik. Gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, ditujukan untuk Prof. Ratno Lukito juga. Mohon dari Arlis. Mohon izin bertanya, Prof. Bagaimana eksistensi Yahudi, Shinto, Taoism, serta badan atau aliran keyakinan di Indonesia? Ya, itu kan jadi karena penjelasan tadi itu menyebut, jadi ada dua ranking. Ranking pertama agama-agama yang diakui keberadaan di Indonesia itu nama agama, ya. Tetapi masih disebut agama-agama yang lain yang belum disebut di atasnya itu sebagai agama yang tetap harus dilindungi, kan begitu ya. Dia tetap harus dilindungi. Kalau begitu ada agama yang tidak diakui tapi tidak dilindungi, kan begitu. Ada agama yang tidak diakui sebagai agama yang resmi ada, tapi sebagai agama yang tetap dilindungi, sebagai kepercayaan tetap dilindungi. Nah, memang penjelasan ini jadi agak rancu gitu ya, jadi agak absurd gitu ya, karena ada agama yang tidak diakui sebagai agama yang resmi, ya, tetapi dia dilindungi juga. Itu yang kemudian pertama itu menyebabkan sebenarnya ada ranking agama. Ada ranking agama yang 6, kemudian agama yang di luar yang 6 itu. Yang kedua, terus bagaimana konsekuensinya terhadap agama yang tidak masuk dalam ranking, yang tidak masuk dalam agama yang resmi tadi, agama yang 6 yang diakui keberadaannya tadi, kan begitu. Nah, ini yang kemudian bisa menimbulkan problem. Ya, tetapi bahwa dia tetap diakui kan, tetap diakui gitu sebagai agama seperti yang lain, ya sudah diakui ada dan dilindungi, kan begitu. Apalagi kalau kita hubungkan dengan pasal 29, ya, itu semua agama dan kepercayaan itu kan diakui oleh negara dan diakui kehidupannya oleh negara, kan begitu ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah. Dari pasal 29 yang bersifat umum ini pun sudah cukup. Karena negara memberikan jaminan untuk yang tadi kita sebut adalah providing religious freedom. Memprovide, menjaga, mengakui adanya kebebasan beragama. Ya, agama apa saja sebenarnya boleh, kan gitu. Nah, jadi itu tadi memang akibat dari secara literal. Ya, secara literal. Kata-kata dalam penjelasan tadi itu bisa menimbulkan dua tafsir, yaitu tafsir agama yang resmi dan agama tidak resmi, seperti itu. Tapi toh tetap bagaimanapun tetap tetap harus diakui agama itu. Nah, seperti itu. Sekarang misalnya di dalam Islam pun juga ada Syiah, ya. Syiah bagaimana di Indonesia? Itu dia masih sangat dipencet itu, masih hidupnya tidak bisa bebas itu Syiah di Indonesia. Karena gara-gara apa? Ada fatwa MUI, ya, ada fatwa MUI yang menyebabkan bahwa yang mengatakan bahwa Syiah itu merupakan organisasi yang
apa sebetulnya jadi ya tidak legal begitu. Nah, semacam itulah. Jadi kita masih dalam hal ini masih berjalan dengan literal, atau juga harus berani untuk berbicara secara dalil yang umum. Dalil umum pasal 29 ayat 2 ada jelas, semua negara semua agama dan semua kepercayaan diakui oleh negara dan dijamin kehidupannya. Ya, dengan itu saja cukup. Ya. Saya kira demikian. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang telah disediakan di kolom komentar, saya mau memberikan kesempatan bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada kedua narasumber kita. Bagi para peserta yang mau bertanya melalui konferensi video, bisa membuka kamera dan mengangkat tangan terlebih dahulu, baru saya persilakan untuk berbicara. Silakan. Ya, dari Dr. Suwandi SHMH. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya tujukan pada Prof. Di dalam pemahaman agama, semua agama baik, Prof. Akan tetapi, mengapa Indonesia sendiri menganut dan mengakui hanya 5 agama? Untuk itu, sebetulnya peran apa negara itu sendiri membatasi hal tersebut, padahal dipandang agama itu semua baik. Terima kasih, Prof. Iya, itu sebetulnya kan lahir karena penjelasan saja, Pak. Tidak pasalnya. Ya kan penjelasan ada pasal tentang blasphemy, religious blasphemy itu. Istilahnya blasphemy itu jadi penghinaan terhadap agama. Kemudian di penjelasannya disebutkan 6 agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya, diakui sebagai agama negara. Tapi kemudian di 2 paragraf berikutnya kan disebutkan bahwa agama Yahudi, Shinto, Taoisme itu tetap diakui juga sebagai agama yang punya hak untuk hidup gitu ya. Nah, ini dia menyebutkan dalam penjelasannya itu karena agama yang 6 itu sebagai agama yang diakui banyak penduduknya gitu Pak, banyak pemeluknya. Sedangkan agama-agama yang lain kan sedikit pemeluknya. Begitu. Jadi ini hanya akan di blasphemy, akan dihina, ya negara bisa maju, bisa mengatur, bisa memberikan hukuman kepada orang yang mengejek itu, ya, seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya kan problem, Pak, problemnya karena kenapa kok hanya 6, kan begitu? Kenapa kok hanya 6? Kenapa tidak yang lain tidak, kan begitu? Betul. Nah, ini yang jadi dulu ketika para drafternya itu menulis ini, itu yang ada dalam pikirannya itu apa yang ada itu, kan begitu, Pak? Tapi ingat bahwa itu hanya penjelasan, Pak, itu tidak merupakan pasal yang penjelasan kan hanya penjelasan kan ya tidak sekuat dari pasal itu sendiri. Jadi tidak ada undang-undang ataupun peraturan dalam negara kita yang pasalnya menyebutkan tentang agama. Tidak ada, itu hanya penjelasan. Ya. Tapi penjelasan itu sudah bisa jadi masalah, karena masalahnya itu tadi bisa menimbulkan salah sangka. Kenapa hanya 6? Kan begitu.
Nggak sudah seperti Amerika saja itu Pak ya, atau seperti negara-negara Barat yang lain. Semua agama boleh, kan begitu. Atau dia boleh saja hidup di negara di Amerika. Ya. Seorang pemeluk Syiah, dia akan merasa lebih tenang hidupnya di Amerika daripada di Indonesia, Pak. Ya, kan di Amerika dia bebas mau berbuat apapun, asal tentu saja sesuai dengan konstitusi ya. Karena konstitusi di Amerika cuma bilangnya ya tidak boleh ada agama, tidak boleh ada religious establishment, dan negara harus menjamin kebebasan beragama. Tidak usah pakai penjelasan apa-apa, pokoknya agama apapun lah itu, Pak ya. Nah itu. Nah nggak tahu dulu kok kemudian ada penjelasan begini jadi masalah. Aduh sebenarnya penjelasannya semua agama selesai, Pak. Gitu. Semua agama selesai. Tapi untuk ya kenapa harus ada terjemahan apa penjelasan seperti ini begitu. Ya. Atau misal kita mengikuti negara-negara yang lain di beberapa negara Eropa itu ya seperti di Austria itu dia mengakui semua agama ya itu dan boleh hidup di Austria asal mendaftar ya agama apapun silakan hidup di Austria dengan bebas dilindungi asal dia mendaftar. Kalau tidak mendaftar, itu dia tidak dilindungi. Itu cara bagaimana negara kemudian memanage atau agama mengatur masuknya agama ke mereka. Ya agama apapun nggak apa-apa, asal mendaftar. Nah kalau seperti yang di Amerika itu kan tidak perlu mendaftar. Ya. Nah kita kan nggak ono pendaftaran ya. Tapi ya itu tadi. Karena disebut penjelasannya seperti itu. Nah, makanya sebetulnya perlu ada perbaikan. Perbaikan justru di penjelasannya itu. Ya. Di amandemen dari segi penjelasan itu nggak apa-apa. Ya. Ya, sekali itu, Pak. Bagaimana Pak Dr. Suwardi, apakah sudah puas atau masih mau bertanya lagi? Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Sekarang ke peserta yang lain yang ingin bertanya melalui secara langsung, bisa mengacungkan jarinya. Sudah tidak ada? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang dari kolom komentar. Dari Putra Perdana AS dari Univ Bengkulu. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Prof. Ratno Lukito dan Bapak Dr. Ali Tafaat. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, salah satu penyebab keretakan kebinekaan adalah politik identitas. Menurut bapak-bapak yang ahli HTN, apakah di negara-negara lain cara-cara kampanye dengan menggunakan politik identitas ampuh untuk memenangkan kontestasi pemilu? Pertanyaan yang kedua, apa formula agar penggunaan dan pendekatan politik identitas bisa dieliminir dalam pemilu? Mohon pencerahannya Bapak-bapak. Terima kasih. Silakan Pak Syafaat, Pak Ali Syafaat, monggo Pak. Ya, terima kasih. Apakah itu juga digunakan? Ya, banyak digunakan juga. Jadi yang disebut sebagai politik identitas tidak hanya di Indonesia. Dan itu identitas apapun, maksudnya identitas apapun itu bisa saja identitas agama, bisa saja identitas kesukuan, bisa saja lalu identitas kebangsaan, atau bisa saja kemudian itu bareng-bareng. Karena maksudnya bareng-bareng itu bisa saja lalu menjadi satu, jadi identitas kebangsaan salah satu
salah satu yang menjadi identitas satu bangsa itu agama tertentu itu juga bisa. Dan itu banyak juga digunakan di negara lain yang apakah berhasil atau tidak, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi setidaknya kemudian ada kecenderungan bahwa penggunaan itu meningkat, dan ketika penggunaan itu meningkat berarti lebih banyak orang yang percaya atau tertarik dengan hal itu. Ada peningkatan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Satu, karena ya akhir-akhir ini ada kondisi ya, sebetulnya model-model seperti itu kan laku kalau misalnya ada satu kondisi penurunan kesejahteraan misalnya, atau meningkatnya pengangguran dan sebagainya, atau secara umum misalnya penurunan tingkat perekonomian, biasanya itu yang terjadi. Dan instrumen yang paling mudah untuk mengeksploitasi kondisi itu biasanya adalah memang dengan menggunakan identitas yang dieksploitasi. Caranya ya kemudian menciptakan ketakutan bahwa seolah-olah ada identitas dari seseorang, identitas mayoritas itu sedang terancam oleh minoritas, yang salah satu atau satu-satunya cara bagaimana, ya berarti pemimpinnya juga harus dari orang atau pihak yang memiliki identitas yang sama. Itu yang terjadi misalnya ya di Amerika Serikat misalnya Donald Trump, ya kita lihat saja nanti tahu tanggal berapa November ini masih laku atau enggak kampanye identitas yang dilakukan oleh Donald Trump. Di beberapa negara Eropa juga marak, atau yang sering dikenal sebagai maraknya populisme itu, meskipun kalau di Eropa ya mendapatkan suara yang meningkat tetapi tidak sampai lalu menguasai. Jadi misalnya di Jerman itu kan juga banyak muncul partai kanan baru begitu yang memunculkan politik identitas, bahkan sering disebut sebagai neonazi begitu, tapi hasil pemilihan umum belum mereka meningkat tetapi tidak sampai kemudian menguasai pemerintahan. Demikian pula yang terjadi di Prancis dan Spanyol saya kira, dan Inggris juga seperti itu. Nah, Inggris itu kan juga lalu diwujudkan dalam bentuk Brexit. Itu kan salah satu manifestasi dari politik identitas walaupun tidak terlalu ekstrim. Caranya bagaimana? Ya kalau cara dari sisi sosiologis pasti pendidikan politik. Dan pendidikan politik ini tidak saja terkait dengan bahwa pilihan itu harus bersifat rasional, tetapi juga pendidikan politik terkait dengan wawasan kebangsaannya, bahwa ya bangsa ini sudah menjadi satu, tidak lagi bisa dipecah-pecah berdasarkan pada identitas itu. Pada saat politik identitas itu masih laku, maka sebetulnya proyek nasionalisme itu belum selesai, belum matang. Nah, apalagi di Indonesia yang baru merdeka 75 tahun yang lalu, Amerika Serikat yang sudah merdeka sejak tahun 1700 saja masih bisa dieksploitasi seperti itu. Jadi itu memang pekerjaan yang harus terus-menerus dilakukan. Begitu, nanti lebih afdol dari Pak Ratno. Saya kira Pak Safat tepat sekali tadi ya mencontohkan di negara-negara Eropa yang kalau di Indonesia kita sudah melihat politik identitas. Saya kira politik identitas itu tetap mau besar sulit ya, mau besar sulit, tapi tetap sulit untuk kehilangan kontestannya gitu ya, kehilangan warganya sulit, tapi juga menang sulit kan begitu. Nah karena itu banyak partai-partai di kita yang dari identitas itu berusaha untuk dinasionalkan kan begitu ya, misalnya FKP ya, PKB yang berusaha untuk dia menjadi partai yang nasional kan begitu, juga PAN gitu ya. Nah hanya memang kalau menghilangkan identitasnya ya mungkin sulit ya, walaupun identitasnya masih ketara, tapi itu sudah ditutupi oleh visi-visinya yang nasional kan begitu ya. Nah karena itu ini yang terjadi di negara kita kan, bahwa partai-partai yang nasionalis itu tetap partai yang menang, pasti akan menang.
Jangan partai-partai yang berpahamkan diri dari identitas yang memang itu sulit untuk akan menang kan. Tapi bahwa dia akan tetap hidup masih hidup ya. Misalnya seperti PKS misalnya, itu kan tetap nggak bisa dihilangkan wajah keislamannya kayak gitu. Ya dia tetap akan menang untuk orang-orang yang berpaham Islam PKS yang akan bergabung ke PKS. Tapi bahwa dia menjadi pemenang mungkin ya juga nggak mudah ya. Bagaimana dia menawarkan antara visi misinya dengan kenyataan apa identitasannya itu seperti itu. Saya kira memang ini memang menarik, tapi bahwa seperti di negara-negara Eropa itu untuk partai-partai yang wajah identitinya jelas itu memang partai-partai yang tidak mudah untuk menang itu. Saya kira demikian. Tadi. Terima kasih. Untuk lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, selamat dari Marina Sida. Bentar. Pak Ratno Lukito, Pak maaf tur mengenai ketika bersalungnya ibadah, ada orang-orang yang mengganggu dengan cara memutar musik dengan keras-keras teriak-teriak. Bagaimana menurut Bapak dalam menangani hal tersebut? Apakah itu melanggar hak-hak beribadah? Terima kasih. Ya jelas ya, itu kan yang seperti terjadi baru-baru ini kan itu ya. Ya jadi karena tidak suka atau apa kemudian mengganggu gitu, tetap itu bisa mengganggu masyarakat yang sedang beribadah itu kan. Ya itu menurut saya kalau bisa nggak usah dibawa ke ranah hukum dulu ya. Ditanya dulu gimana, tanyain sama orangnya itu kok pakai musik yang keras itu kan mengganggu kami sedang beribadah gitu. Ya kalau memang tidak bisa cara negosiasi ya sudah. Kan sudah ada hukumnya, Anda bisa memakai hukum bahwa kebebasan orang untuk beribadah dengan kepercayaannya masing-masing ya. Dengan pasal 29 ayat 2 kan sudah jelas gitu ya, bahwa setiap penduduk itu diberi kebebasan untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Saya kira itu. Ya itu kan terjadi karena karena kebodohan aja ya. Kebodohan dan ketakutan dari salah seorang ya yang sedang beribadah itu gitu. Ya, seperti ini. Ya, sekarang itu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yansen Tarigan. Izin Pak bertanya, apa jaminannya bahwa negara menjamin warga untuk menjalankan dan melakukan ibadah sesuai dengan konstitusi, tidak diganggu dan dihalangi oleh kelompok tertentu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Syafaat. Bapak, monggo Pak. Ya sebetulnya ada aturan hukum gitu. Aturan hukumnya sudah jelas bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Satu itu. Kemudian hak kebebasan beribadah itu merupakan hak sipil warga negara yang tugas negara itu adalah melindungi ketika ada warga negara yang melakukan ibadah. Jadi siapa saja yang mengganggu seseorang yang menjalankan ibadah itu ya itu merupakan satu tindak pidana begitu. Kalau mau diselesaikan secara pidana boleh, tadi kata Pak Ratno begitu. Tapi misalnya diimbau ya pidana itu kan namanya ultimum remedium. Memang keras kan begitu. Kalau nggak bisa baru pidana. Tapi bisa saja lalu itu memang menimbulkan dampak sosial juga ketika ada hal semacam itu dibawa ke ranah hukum kasus pidana. Bisa saja lalu diselesaikan. Sebetulnya tadi ada pertanyaan terkait dengan FKUB. Sebetulnya FKUB itu tujuannya salah satunya itu untuk itu. Untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti itu.
dan di dalamnya ada perwakilan dari para pemuka atau para tokoh agama di semua tokoh agama yang ada di daerah tersebut. Gitu. Jadi FKUB tujuannya kan untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan itu, memperbanyak frekuensi ketemu dialog antara para pemimpin dan umat beragama begitu, sehingga jarak atau eksklusivitas itu kemudian lebih bisa dicairkan. Kalau semakin lama semakin banyak berdialog kan saya kira juga semakin cair dan persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih tidak keras begitu. Kalau hukum itu tampaknya saja nggak keras ke pengadilan, tapi sebetulnya dampak sosialnya sangat keras. Jadi itu jaminan dari negara. Kalau ada yang mau membubarkan Grobio sepanjang Anda sudah beribadah di tempat ibadah, ya sebetulnya tidak ada hak, kan itu. Jadi itu bisa diselesaikan dengan cara dialog. Kalau nggak bisa ya panggil polisi. Kalau nggak bisa ya panggil banser gitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Saya kira benar sekali tadi. FKUB itu kan jadi salah satu dialog ya, yang salah satu ruang dialog untuk antar agama tadi. Ya, saya kira itu cukup ya. Terima kasih untuk Pak Ratno Lukito dan Pak Muhammad Ali. Kiranya sesi tanya jawab sudah cukup, karena pertanyaan juga sudah habis di kolom komentar. Ya. Webinar pada siang hari ini itu berbicara tentang di mana di dunia ini terdapat 3 paradigma atau 3 prinsip mengenai relasi negara dan agama yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Pertama, ada berbicara tentang paradigma integralistik yang menyatakan bahwa relasi negara dan agama itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kedua, ada paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa relasi negara dan agama itu keduanya itu saling memerlukan dan ada hubungan timbal balik. Yang ketiga, ada paradigma sekularistik yang menempatkan relasi negara dan agama terpisah dan tidak dapat dikaitkan secara timbal balik. Tiap-tiap negara di dunia itu menganut paham yang berbeda-beda terkait dengan keterkaitan antara agama dan negaranya. Di Indonesia sendiri yang diakui ada menurut UU PNPS itu ada 6 agama dan tidak dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Menurut poin-poin yang sudah dipaparkan oleh para narasumber, Indonesia itu menganut pada paradigma yang ada sekularisasinya juga. Mengapa demikian? Karena dilihat dari sejarahnya yang bahwa sebelum kemerdekaan, Indonesia itu banyak sekali dikelilingi oleh organisasi nasionalisme Islam yang menyebabkan jalannya konstitusi negara Indonesia itu berdasarkan pada agama Islam. Hal tersebut terlihat dari para pemuda yang pada zaman dulu mau merumuskan nilai-nilai Pancasila yang pertama dengan ada kata-kata menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Namun hal tersebut tidak disetujui karena Indonesia bukan negara agama atau negara yang mengedepankan satu agama untuk mengatur jalannya konstitusi negara tersebut. Akhirnya nilai Pancasila tersebut diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa yang secara umum konteksnya lebih tidak memihak pada mayoritas. Yang membedakan antara zaman sebelum kemerdekaan dan zaman setelah kemerdekaan itu adalah besarnya toleransi antar agama. Setelah masa kemerdekaan atau setelah digantinya kata-kata pada nilai sila yang pertama, itu membuat negara Indonesia lebih mengedepankan yang namanya toleransi.
dan tidak adanya diskriminasi minoritas. Dan dengan kata lain, tidak ada satu agama yang menguasai negara. Jadi Indonesia itu bisa berlaku adil terhadap seluruh agama yang diakui menurut UU PNPS tersebut tadi. Itu gambaran secara singkat tentang hasil dari webinar pada siang hari ini. Selanjutnya akan diambil alih oleh MC. Silakan Agnes Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya mohon untuk kepada seluruh peserta dan narasumber, karena kita akan melakukan sesi foto, diharapkan semua bisa mengaktifkan kameranya ya. Terima kasih. Kamera aktif, kamera aktif. Ayo kameranya. Baik, jika semua sudah mengaktifkan kameranya, saya akan memulai menghitung dan di hitungan ketiga akan dilakukan fotonya. 1, 2, 3. Baik, akan kita lakukan sekali lagi di hitungan yang sama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta. Sebelum saya mengakhiri acara webinar ini, saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai webinar selanjutnya. Bisa ditampilkan? Baik, pada kita akan mengadakan acara webinar lagi pada di tanggal 7 November 2020. Diharapkan bagi seluruh peserta dapat mengikuti acara webinar yang akan dilaksanakan oleh kampus kami ini. Dimohon untuk kesediaannya dapat mendaftarkan pada link yang tertera. Terima kasih. Baik, tidak terasa acara webinar kami ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar kami, dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah bersedia menjadi pembicara dalam acara ini. Ya. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf jika ada kesalahan di baliknya. Terima kasih. Terima kasih.